131. Ketika Wusung kembali ke kantor, Yang Guangchul sedang menunggunya. Aku baru saja akan memanggilmu. Apakah mereka akhirnya menghubungi kami? Ya, mereka tiba-tiba sangat tertarik dan ingin dokumen segera. Wusung tersenyum misterius dan menjawab, haha, aku bisa menebak kenapa. Apa yang kamu bicarakan dengan Kim Man-hyun? Aku mendorong sedikit. Didorong. Seperti yang Anda tahu, Partai Liberal tidak berhasil dengan baik di banyak provinsi kecil. Begitu. Partai menginginkan kambing hitam, dan sepertinya kepala perwakilan partai disalahkan. Jadi Kim Man-hyun meminta Anda untuk solusinya dan Anda menyarankan bahwa akan terlihat bagus jika ia menjadi politisi pertama yang mendorong rencana pengurangan biaya mobilitas. Haha, sesuatu seperti itu. Jadi Lee Sung-hyun sekarang perlu mewujudkannya lebih cepat. Dia ingin menjadikan proyek ini sebagai pencapaian ayahnya, tetapi sekarang Kim Man-hyun berusaha mencuri idenya. Yang Guangchul tersenyum. Jadi ini akan terjadi segera. Aku pikir begitu. Kita perlu membahas rencana itu terakhir kali untuk memastikan itu sempurna. Itu terjadi ketika kita berbicara. Pengembang yang kami sewa dari Eropa melakukan pekerjaan luar biasa dan efisien. Mereka juga menyelesaikan rencana LTE. Jadi sekarang, kesuksesan kita akan tergantung pada frekuensi apa yang ditugaskan kepada kita. Iya, kami membutuhkan yang baik. Kamu bilang terakhir kali ada masalah dengan 900 MHz. Kami tidak dapat menggunakan LTE dengan frekuensi ini. Tepat sekali, kita membutuhkan 850-an, yang saat ini dimonopoli oleh TK. Kami perlu mendapatkan frekuensi sebanyak mungkin sehingga kami dapat meningkatkan kecepatan unduhan. Wusung bergumam pada penjelasan Yang Guangchul, apakah saya harus melakukan proyek LUN seperti Google? Proyek serupa juga sedang dilakukan oleh Facebook, tetapi Wusung dengan cepat menggelengkan kepalanya. Yang Guangchul bertanya, apa? Haha, tidak ada apa-apa. TK tidak akan menyerah dengan mudah. Wusung mengangguk dengan serius. Yang Guangchul melanjutkan, ini akan menjadi pertempuran yang berantakan. Jika format lelang digunakan, akan sangat mahal. Setidaknya, itu hal yang baik bahwa Anda memiliki teman di dunia politik, tapi, saya masih berpikir itu bukan ide yang baik bagi Anda untuk menjadi begitu dalam politik. Ketika pihak yang berbeda mengambil alih kekuasaan, itu bisa menjadi akhir bagi kita. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Anda hanya tidak mengerti. Ngomong-ngomong, aku belum melakukan sesuatu yang resmi untuk pesta saat ini. Tapi, ketika Yang Guangchul mencoba melanjutkan lagi, Wusung menyipitkan matanya. Apakah kamu tahu mengapa Dayang dan TK tidak bisa disentuh oleh jaksa penuntut? Ketika Yang Guangchul tidak bisa menjawab, Wusung melanjutkan, karena pengaruh yang mereka miliki dalam politik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda membunuh satu orang, Anda adalah seorang pembunuh, tetapi jika Anda membunuh 1000 orang, maka Anda adalah seorang pahlawan. Dayang adalah pahlawan, tetapi kita belum sampai di sana. Yang Guangchul menyadari apa yang dikatakan Wusung. Uang. Uang bisa membelikanmu apa saja. Yang berarti mereka harus kembali ke awal. Mereka perlu menghasilkan lebih banyak uang. Yang Guangchul bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kamu membuat dana tertentu? Mendiamkan, itu bukan dana tertentu. Kebetulan saya punya uang di samping untuk keperluan pribadi. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang uang saat ini. Hanya khawatir tentang bisnis. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan mempekerjakan ahli keuangan? Ada banyak orang yang melamar pekerjaan itu. Saya mencoba mempersempitnya. Jika kamu bisa menemukan seseorang dari luar negeri, itu ide yang bagus. Kami membutuhkan seseorang yang inovatif yang dapat berpikir di luar kota Korea. Baik, saya akan memeriksanya. Juga, wali kota Oh menelepon saya lagi. Dia putus asa. Saya pikir dia ingin mengumumkan proyek besar untuk mendapatkan persetujuan rakyat. Masuk akal kalau dia ingin menyelesaikan masalah proyek Yongsan. Apakah kamu masih berpikir itu ide buruk bagi kita untuk mengambilnya? Tidak seperti itu, butuh banyak dana dan keuntungannya bisa dipertanyakan. Saya hanya tidak melihat titik untuk terlibat. Tapi pengaruh yang akan kita dapatkan darinya. Ada banyak cara kita dapat membuatnya menguntungkan dengan risiko minimal. Kami memasuki banyak bisnis yang berbeda. Apa tujuan Anda sebenarnya? Yang Guangchul bertanya, saya perlu tahu gambaran besarnya sehingga saya dapat mendukung Anda. Saya pikir Anda memiliki rencana tunggal daripada hanya mencoba menghasilkan uang sebanyak mungkin. Sebanyak uang, Wusung berhenti, lalu melanjutkan, tujuan akhir saya adalah menghasilkan uang yang cukup sehingga saya bisa menjadi lebih besar dari Dayang. Lebih khusus, Wusung ingin menghancurkan Choi Gichul, tetapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Saat menyebutkan Dayang, Yang Guangchul membelalakan matanya dan bertanya, apakah Anda memiliki sesuatu yang menentang Dayang?
Wusung mempercayai Yang Guangchul. Dia memutuskan untuk memberinya setidaknya sebagian dari kebenaran. Daeyang melakukan hal yang tak termaafkan kepadaku. Yang Guangchul mencoba memikirkan jawaban. Dia tahu orang tua Wusung masih hidup dan sejauh yang bisa dia ingat, Wusung tidak memiliki hubungan dengan Daeyang. Sementara Yang Guangchul tenggelam dalam pikirannya, Wusung melanjutkan, ini adalah permainan di mana itu akan berakhir hanya ketika aku atau Daeyang meninggal. Jangan khawatir, KND akan menang. Kami akan mengambil alih Daeyang dan memerintah dunia. Kantor Pusat TK Telekom. Jun Taewon menggertakkan giginya, jadi pengumuman bisnis resmi akan dibuat. Iya, dengan rencana pengurangan biaya kartu kredit, pemerintah memperoleh kenaikan 7% dalam peringkat persetujuan. Dengan operator seluler baru, diharapkan akan semakin meningkat. Wajah Jun Taewon berkerut. Bagaimana reaksi Kongres? Aku tidak yakin apa yang dilakukan Kang Wusung, tapi pesta liberal adalah segalanya untuk itu. Mereka telah menghubungi kami untuk meminta maaf. Mereka mengatakan mereka tidak punya pilihan. Aku tidak bisa mempercayainya. Saya memberi mereka begitu banyak uang, namun mereka membalas saya dengan cara ini. Sekretaris itu meringkuk mendengar ledakan Jun Taewon. Dan Partai Demokratis juga menyambut gagasan itu. Jadi itu berarti tidak ada yang akan mendukung kita di Kongres. Ada masalah lain. Jun Taewon mendesah dengan kasar. Ada rumor bahwa KND telah menyelesaikan POK teknologi 4G. Jun Taewon berdiri. Apa? Mereka tampaknya merekrut banyak programmer dari Eropa. Kami juga hampir selesai dengan pengembangan kami, tetapi kami menunda karena kami harus melanjutkan dengan 3G sedikit lebih lama untuk keluar bahkan pada biaya pengembangan 3G. Kupikir kita sudah mendapat untung dari 3G. Kami hanya menyamakan kedudukan dan apapun yang kami hasilkan dari sekarang akan menguntungkan. Ini berarti semakin lama kami menunda 4G, semakin baik. Berapa biaya untuk memulai 4G secara nasional? 3 miliar dolar. Itu banyak. Dari mana Kang Wusung mendapatkan uang sebanyak itu? Jika Anda menambahkan biaya pembelian frekuensinya, itu akan lebih seperti 5 miliar dolar. Jadi, dari mana dia mendapat 5 miliar dolar? Apakah dia menggunakan semua yang dia buat dari Blue S2 pada proyek ini? Jun Taewon mencoba untuk tenang dan berpikir. Sekretaris menjawab, ribuan Blue S2 dijual setiap hari di Korea saja. Di seluruh dunia, kemungkinan besar puluhan ribu telepon per hari. Haruskah kita melaporkannya ke agen pendapatan untuk penyelidikan? Perusahaannya tumbuh begitu cepat, pasti ada beberapa korupsi yang terlibat. Dia mungkin juga menyimpan uang kotor. Jun Taewon mengusap dagunya. Mungkin, itu masuk akal. Jun Taewon mengangguk dan sekretaris mengangkat telepon. Investigasi pajak. Para penyelidik dari agen revenue membuat kunjungan mendadak, tetapi Wusung menyambut mereka. Yang Guangchul berbisik kepadanya, senang bisa kaya. Mereka sudah memanggil kami terlebih dahulu untuk memperingatkan kami tentang kunjungan kejutan ini. Kami cukup menyuap mereka sehingga ini yang bisa mereka lakukan. Lagi pula itu tidak masalah. Sesuai pesanan Anda, kami telah menjaga hidung kami sangat bersih. Ini adalah subjek yang sangat sensitif bagi publik. Kita harus tetap bersih dan transparan. Kami tidak bisa terlibat dalam kontroversi penggelapan pajak. Tiba-tiba, telepon Wusung berdering. Itu dari Alex. Bos, sudah selesai. Kami menyelesaikan kesepakatan dengan SpaceX. Wusung menyalakan TV. Naro jatuh dalam nyala api dari langit. Setelah menutup telepon, Wusung berkata kepada Yang Guangchul, Naro baru saja meledak. Waktunya. Baik, mari kita lakukan. Wusung memanggil Lee Sung Hyun. 132, dan It, Power dan GT. Lee Sung Hyun menatap Wusung dengan tatapan aneh. Dia akan melakukannya. Dari mana dia mendapat begitu banyak uang? Itu adalah sebuah misteri. Di mana Wusung menghasilkan semua uangnya? Jika itu dana gelap, dia akan ditangkap oleh agen pendapatan. Wusung melanjutkan penjelasannya. Perhitungan untuk bisnis yang ditawarkan oleh wali kota Oh tidak masuk akal apa adanya. Untuk membuatnya bekerja, saya akan membutuhkan banyak manfaat pajak dari pemerintah, itu sebabnya saya datang kepada Anda. Lee Sung Hyun menyipitkan matanya dan menjawab, bagaimana investigasi penggelapan pajak? Jika mereka menemukan sesuatu, seluruh perusahaan Anda bisa runtuh dan saya tidak akan bisa melakukan apapun untuk membantu Anda. Jadi ada hal-hal yang bahkan tidak bisa kau tangani. Lee Sung Hyun mengerutkan kening pada pernyataan menantang Wusung. Ada hal-hal yang bahkan presiden tidak bisa perbaiki. Jika Anda dinyatakan bersalah melakukan korupsi, proyek koin kelapa bahkan mungkin akan terpengaruh. Tidak ada yang mau dikaitkan dengan perusahaan yang korup. Koin kelapa. Itu nama resmi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Catatan perusahaan saya bersih, dan KND baru berusia 1 tahun. Tidak ada yang bisa ditemukan.
Kata Wusung dengan tegas, tapi Lee Sung Hyun sepertinya tidak percaya padanya. Tidak ada pengusaha yang tidak menerima suap atau menyalahgunakan dana perusahaan. Saya khawatir Anda terlalu cepat terlibat dalam banyak hal. Anda menjadi bagian dari sistem transaksi, operator seluler, dan kemungkinan besar frekuensi lelang. Ini semua akan menelan biaya miliaran dolar. Lee Sung Hyun berhenti dan menatap Wusung. Sekarang, kamu ingin menambahkan bisnis luar angkasa di atas segalanya. Wusung mengangkat bahu dan menjawab, Anda lupa bisnis konstruksi. Wusung melanjutkan dengan cepat, perusahaan saya membeli 30% SpaceX. Mereka dapat membangun stasiun di pusat Yongsan untuk penelitian ruang angkasa. Ini kemudian dapat dikelilingi oleh apartemen 50 lantai untuk menampung para pekerja. Wusung menghela nafas dan melanjutkan, kita juga bisa membangun bangunan untuk usaha terkait ruang lainnya. Kami dapat menawarkan banyak keuntungan untuk menarik perusahaan yang menjanjikan. Lee Sung Hyun masih tidak bisa berhenti khawatir. Proyek Yongsan pertama gagal karena mencoba menjadi terlalu besar terlalu cepat. Saya pikir Anda perlu membangun bisnis yang Anda mulai terlebih dahulu sebelum mengambil proyek Yongsan. Wusung menjawab dengan tegas, itu akan terlambat. Bisnis perlu berkembang ketika segalanya berjalan baik. Anda tidak pernah tahu kapan seseorang akan mencuri ide itu. Saya mengikuti prinsip ini, itu sebabnya saya sampai sejauh ini. Lee Sung Hyun mendesah ringan, jadi, kamu bersikeras memulai bisnis baru ini sekaligus. Ketika saya pertama kali memulai proyek smartphone, semua orang memiliki reaksi yang sama. Mereka bilang aku gila, lihat apa yang terjadi. Itu adalah kesuksesan besar. Apa kamu tahu kenapa? Lee Sung Hyun hanya berkedip. Wusung menyeringai dan melanjutkan, karena aku ada di belakangnya. Saya adalah karakter utama dunia ini, dan karakter utama tidak pernah gagal. Lee Sung Hyun menyeringai pada lelucon Wusung. Dia menjadi percaya diri, tetapi dia memang memimpin banyak proyek menuju kesuksesan yang tidak terduga. Lee Sung Hyun bertanya, jadi kamu adalah karakter utama dari cerita ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang dana. Saya menghasilkan lebih dari cukup dengan cara legal yang sempurna. Saya adalah karakter utama yang baik dan adil. Saya di sini bukan untuk meminta bantuan. Sama seperti sebelumnya, saya di sini untuk menyarankan perdagangan yang adil. Itu sebabnya saya menyambut penyelidikan pajak. Yang saya minta dari Anda adalah memastikan yang lain tidak menggunakan metode atau pengaruh yang tidak adil untuk menghentikan saya. Wusung sudah mendapat telepon dari perusahaan kartu kredit, bank, dan operator seluler. Jika proyek Yongsan menjadi resmi, ia tahu ia akan mendapat telepon dari perusahaan konstruksi juga. Ini hal yang baik bagi pemerintah. Tidak akan membuat Yongsan lebih baik meningkatkan popularitas presiden. Lee Sung Hyun mengangguk. Wusung melanjutkan, saya tidak mengatakan saya ingin menjadi konstruktor yang sebenarnya. Saya berencana untuk menjadi pengembang kali ini saja. Ini berarti Wusung merencanakan dan menggantinya dengan perusahaan konstruksi yang sebenarnya untuk membangun. Lee Sung Hyun menghela nafas lagi dan menjawab, kamu serakah sekali. Aku hanya ingin keadilan. Saya akan membuat ini menjadi sukses. Apa yang saya butuhkan dari Anda adalah bukti bahwa Anda dapat melakukan ini. Saya sudah menyiapkan dokumen dana untuk bisnis operator seluler. Bagaimana dengan proyek Yongsan? Wusung mengambil selembar kertas. Di atasnya ada surat dari modal kanan yang menawarkan investasi 3 miliar dolar. Lee Sung Hyun membacanya berulang-ulang. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia bertanya, apakah ini perusahaan dana lindung nilai lain yang Anda buat? Tidak semuanya, tapi semacam itu. Lee Sung Hyun harus mengakui Wusung memang siap secara finansial. Setelah pertemuan, Wusung pergi menemui perwakilan dari ibu kota. Right Capital adalah perusahaan dana lindung nilai dari AS. Direktur aktingnya adalah Alex. Sejauh ini, Alex mengurus 4 perusahaan. Investasi KND. DNK, yang mengambil alih MOX. NK Entertainment. Sekarang, modal benar juga. Alex menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Wusung, Bos, sekarang ini perusahaan keempat. Anda tumbuh terlalu cepat. Ini bisa menyebabkan kegagalan. Wusung menjawab dengan tegas, Alex, ini adalah cara Korea. Tapi apakah Anda pikir ini juga akan berhasil di Amerika? Wusung mengangguk. Tentu saja, dan kami akan tumbuh lebih besar segera. Siap-siap. Alex menghela napas frustrasi. Yah, aku dibayar sangat baik jadi aku tidak peduli. Haha, itu cara berpikir yang bagus. Ngomong-ngomong, aku mendengar Battle Round melakukannya dengan sangat baik di kuartal pertama. Iya, League of Legends dan game MOX lainnya juga berjalan dengan baik, sehingga total laba bersih akan menjadi sekitar 1 miliar dolar. Teruslah membeli saham Apple dan Amazon. Oh, dan kita harus mulai menjual sahamnya. Saya butuh uang tunai. Bos,
Anda memiliki sekitar 4 miliar dolar yang dapat Anda bayarkan sekarang. Apakah Anda mengatakan itu tidak cukup? Ketika Wusung mengangguk, Alex menelan ludah. Wusung melanjutkan, bagaimana rencana kami untuk memasukkan NK Entertainment ke Hollywood? CEO Moon Yongjun telah bersiap-siap untuk itu untuk sementara waktu sekarang. Dia sepertinya tahu banyak tentang itu. Baik, yang perlu Anda lakukan adalah tetap berinvestasi di acara TV dan film Amerika. Anda punya daftar yang saya kirimkan kepada Anda, bukan? Alex mengangguk. Shrek. Jaringan sosial. Sangat buruk. Awal. Ini adalah film populer yang diingat Wusung menonton. Alex bertanya, dan apakah Anda benar-benar berpikir Spotify akan baik-baik saja? Itu adalah satu-satunya bisnis yang dibeli Wusung yang mengalami kerugian. Itu karena kita masih dalam tahap pengembangan. Ini akan segera mulai membaik. Hal pertama yang perlu kita fokuskan adalah mendapatkan pengguna. Alex mengangguk. Wusung melanjutkan, aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja, jadi aku akan memberimu 5 juta dolar sebagai bonus. Alex cerah. Terima kasih. Jika Anda pernah menemukan perusahaan AS yang baik yang ingin Anda rekomendasikan, beritahu saya. Alex mengangguk lagi. Pada hari peluncuran Bank Kelapa. Papan pajangan digantung di dinding kantor. Jumlah aplikasi yang diunduh. Jumlah akun terbentuk. Total jumlah akun. Jumlahnya meningkat dengan cepat. Jumlah unduhan mencapai 100.000 dalam hitungan detik. Para pelanggan terkesan dengan kenyamanan Bank Kelapa. 133. Pertemuan Asosiasi Bank Seoul. Perwakilan dari berbagai bank termasuk Nuri, Daejin, dan Saihan berkumpul untuk pertemuan pribadi. Kami kehabisan pilihan. Kita harus membuat layanan serupa atau membagikan pay kita. Jika mereka juga memasukkan sistem transaksi offline, maka kita semua akan hancur. Mereka juga punya bayar kelapa, di atas itu. Jika ini diterapkan pada sistem transaksi online juga, bagaimana menurut Anda pelanggan akan bereaksi? Dari mana asalnya bajingan itu? Apakah Anda tahu apa yang dia katakan ketika saya meminta pertemuan? Perwakilan Saihan Bank mengambil seteguk air dingin dan melanjutkan, dia mengatakan bahwa dia sibuk dan bahwa saya harus datang dan mengunjunginya jika saya begitu putus asa. Dia pikir dia siapa? Perwakilan Daejin menambahkan, aku tahu. Kita bisa mengembangkan sistem sama baiknya dengan bayar kelapa. Saya sudah memberitahu pengembang saya untuk membuatnya. Sama di sini, PM saya mengatakan itu bisa dilakukan dalam 3 bulan. Shin Gungu menyaksikan dengan frustrasi. 3 bulan. Tidak mungkin sesuatu seperti itu bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat itu. Perwakilan Daejin Bank menoleh ke Shin Gungu dan bertanya, bagaimana menurutmu? Shin Gungu memandang semua orang dan menjawab, saya pikir Anda semua meremehkan betapa rumitnya teknologi ini. Apa, itu? Anda hanya mendapatkan programmer untuk membuatnya. Mudah. Perwakilan lain setuju. Persis. Anda hanya perlu membayar beberapa pengembang dan mereka dapat membuatnya. Mengapa itu sulit? Shin Gungu menyesap tehnya dan menjawab, tidak ada di antara kita yang memiliki teknologi yang aman dan canggih seperti yang dimiliki Bank Kelapa. Tidak setiap sistem dapat dibuat dengan mudah, 3 bulan. Apakah Anda tidak ingat ketika kami pertama kali meluncurkan sistem baru di keuangan Nuri? Itu seperti neraka pada hari pertama dan selama 3 bulan setelahnya, sistem membeku berkali-kali sehingga kami mengira itu adalah akhir dari kami. Jika Anda setuju dengan itu terjadi lagi, Anda boleh mencobanya. Batuk. Yang lain tampak tidak nyaman pada pernyataan tajam dan akurat Shin Gungu. Shin Gungu melanjutkan, Kelapa tidak mengalami masalah. Mereka menjalankannya dengan lancar dan efisien. Lebih dari 500.000 akun dibuat pada hari pertama, dan bagaimana dengan Coconut Pie? Sangat nyaman. Wakil Daejin berkata dengan hati-hati, perbankan Kelapa tidak akan pernah menang melawan kita. Kami adalah perusahaan besar di sekitar. Kami sudah mapan. Shin Gungu tertawa lemah. Pemilik asli Bank Kelapa adalah Kang Wusung. Apakah Anda semua lupa bahwa dia adalah orang yang menciptakan Blue S2? Tahukah Anda berapa banyak bagian berbeda yang terlibat dalam pembuatan smartphone? Ini berarti ada banyak perusahaan yang berhubungan dengan KND. Bagaimana dengan pabrik di Gimpo, dan bisnis lain yang direncanakan Kang Wusung? Shin Gungu berhenti dan menatap semua orang dengan frustrasi. Dia kecewa dengan gerombolan itu. Dia menyesal menghadiri pertemuan ini. Itu tidak berguna. Tidak ada keraguan bahwa Kang Wusung adalah bisnis yang mapan sendiri. Jika Anda mempertahankan cara berpikir lama Anda semua akan kehilangan bisnis Anda. Ruangan menjadi tegang. Shin Gungu pergi dengan marah. Shin Gungu mengunjungi saudara perempuannya. Apakah Anda bertemu dengan Presiden Kang? Shin Semi mengangguk. Dia tidak suka tawaran kita. Dia mengatakan itu lebih buruk daripada yang dari Saihan dan Daejin. Begitu.
Shin Semi tidak bisa memberitahunya semua yang terjadi di pesta itu. Dia hanya menambahkan, dia tidak akan menerimanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Dan apa yang dipikirkan Departemen Teknologi PIN? Mereka mengatakan sesuatu yang mirip dengan perbankan online-nya yang bisa dilakukan dalam 3 bulan. Kami sudah memiliki beberapa teknologi yang relevan, tetapi Coconut Pie berbeda. Berbeda. Kami akan menghadapi masalah keamanan bahkan jika kami dapat menemukan sesuatu yang mirip dengannya. Shin Gungu mengangguk agar dia melanjutkan. Sistem kami akan jauh lebih mudah diretas dan lebih lambat daripada Coconut Pie. Shin Gungu mengerjap. Hanya bagaimana Kang Wusung menghasilkan produk yang begitu bagus. Tidak mungkin mereka bisa mengejarnya. Aku ingin tahu apakah Kang Wusung merencanakan ini sejak dia pertama kali meluncurkan smartphone-nya. Kurasa begitu, kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan sistem sekarang. Saya akan mengatakan dia telah mengerjakannya selama 1 tahun. Lalu aku bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Shin Semi tidak bisa menjawab. Shin Gungu melanjutkan dengan serius, spesialisasinya adalah analisis data. Saya bertanya-tanya apakah dia akan mengumpulkan data bank dan pelanggan Coconut Pie dan menggunakannya untuk proyek berikutnya. Jika kita tidak tahu, bagaimana kita bisa melampaui dia? Tiba-tiba, Shin Semi menyadari sesuatu. Data besar. Apakah bisnisnya mengumpulkan data untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan? Mereka saling memandang dan mengangguk. Mereka yakin akan hal itu. Namun, keduanya salah. Di sebuah toko di balai kota Seoul, Wusung, Oh Hun, dan Perdana Menteri, Shin Sumo, masing-masing memegang kaleng pop dan tersenyum. Mereka semua membuat pertunjukan besar membayar minuman mereka dengan menggunakan Blue S2S mereka. Transaksi berjalan lancar. Setelah bunyi bip, sebuah pesan muncul di layar mesin pos. 10 kelapa telah diberikan. Oh Hun bertepuk tangan dan berseru, hahaha, ini sempurna. Saya bisa menguangkan ini di Bitmain atau menggunakannya di Mal Kelapa, kan? Wusung tersenyum dan menjawab, itu benar. Sementara mereka mengobrol, para wartawan sibuk syuting adegan yang dipentaskan. Kantor Balai Kota Seoul. Setelah acara, ketiganya duduk untuk minum teh. Perdana Menteri berkata kepada Wusung, Presiden meminta saya untuk mengucapkan terima kasih lagi atas sistem yang hebat ini. Haha, aku tersanjung. Saya pikir ini bagus untuk semua orang. Saya tentu saja senang dengan itu. Ini bisnis yang bagus. Ini seharusnya sudah terjadi sejak lama. Tidak diragukan lagi akan membuat kehidupan publik lebih baik. Itu akan membuat Korea lebih baik. Setelah pujian Shin Sumo, Wali Kota Oh Hun berbicara, kami telah menerapkan sistem ini untuk semua bangunan pemerintah di Seoul. Sekarang perlahan akan diadopsi oleh semua orang. Aku sudah menerima begitu banyak panggilan tentang itu. Ini berjalan dengan sangat baik. Shin Sumo menambahkan, jika ternyata sukses di Seoul, pasti akan berhasil di kota-kota lain. Ya, dan saya berencana untuk membawanya ke China dan Amerika segera. Jika saya memiliki 2 negara ini, itu berarti saya memiliki dunia. Oh Hun berseru, wow, kamu luar biasa. Shin Sumo bertanya pada Wusung, sekarang proyek ini berjalan dengan baik, kita harus mendiskusikan rencana selanjutnya. Saya mendengar Anda sedang mempertimbangkan proyek pengembangan Yongsan. Mata Oh Hun berbinar, dia sudah mendengar berita ini dari Wusung. Itu juga didiskusikan dengan Lee Sung Hyun. Itu adalah tanah yang sangat luas. Jika kita membangun apartemen skala besar, itu pasti akan memperbaiki krisis perumahan. Oh Hun tampak bersemangat. 134. Wusung melanjutkan dengan detail. Yongsan lebih dari 14 juta kaki persegi. Kami dapat membangun apartemen yang cukup untuk 30.000 keluarga. Ini, tentu saja, akan menstabilkan pasar real estate. Wusung menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, ini akan menjadi pencapaian terbesar bagi Presiden dan Wali Kota Oh. Aku dengar kamu juga berencana untuk membangun pusat penelitian luar angkasa. Itu akan berada di tengah tanah, dan bangunan di sekitarnya akan digunakan untuk menampung para peneliti. Idenya baru saja datang kepada saya. Wusung memandang kedua pria itu dan menambahkan, tapi ada satu masalah. Berdasarkan perhitungan saya, proyek ini akan menghasilkan 30 miliar dolar, yang berarti saya tidak akan mendapat untung. Oh Hun mengangguk. Shin Sumo juga tampaknya mengetahui hal ini. Dia bertanya pada Wusung, dan ada satu masalah lagi. Krisis keuangan baru-baru ini disebabkan oleh subprime mortgage, sehingga pasar real estate menurun. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjual apartemen dengan harga yang layak? Pasar real estate adalah siklus. Ini akan kembali pada waktunya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, tetapi ada masalah lain. Pemerintah federal sudah terlibat dalam proyek konstruksi besar lainnya. Masyarakat akan kesulitan menerima kedua proyek tersebut.
Anda harus memilih satu. Jika itu aku, tentu saja aku akan memilih proyek Yongsan. Ini akan menciptakan banyak pekerjaan dan membantu pasar real estate. Ini juga melibatkan lebih sedikit kerusakan lingkungan daripada proyek lainnya. Wusung melirik Oh Hun dan melanjutkan, aku sadar akan sulit untuk tiba-tiba menghentikan proyek sebesar ini, tetapi jika kamu dapat membuat alasan yang sah, itu pasti baik-baik saja. Saya pikir wali kota Oh juga harus menjadi orang yang datang dengan itu. Cukup beritahu mereka bahwa Yongsan sedang disia-siakan sekarang, dan itu perlu dikembangkan sesegera mungkin. Beritahu mereka setelah diskusi panjang dengan Presiden, diputuskan bahwa proyek Yongsan adalah pilihan yang lebih baik untuk rakyat. Oh Hun cerah. Wusung melanjutkan dengan cepat, kamu bisa menggunakan perusahaan konstruksi proyek itu di proyek Yongsan. Bayangkan bagaimana orang akan bereaksi ketika mereka belajar tentang fasilitas penelitian luar angkasa. Kedua pria itu memandang Wusung penuh harap. Kata Wusung dengan percaya diri. Pemilihan umum berikutnya akan sangat mudah bagimu. Shin Sumo menyeringai. Oh Hun tersenyum. Yongsan jelas merupakan pilihan yang jelas. Saya suka itu. Wusung mengangguk. Setelah pertemuan itu, Shin Sumo meminta pertemuan pribadi dengan Wusung. Shin Sumo berkata pelan, terima kasih atas kerja kerasmu, Presiden Kang. Haha, tidak masalah. Semua orang bekerja sangat keras. Saya melihat laporan investigasi pajak, dan itu bersih. Presiden juga terkesan. Membayar pajak adalah tugas saya sebagai orang Korea yang bangga. Jadi, kami menyiapkan penghargaan wajib pajak teladan untuk Anda. Ini akan segera diumumkan. Terima kasih. Alasan saya meminta untuk berbicara dengan Anda secara pribadi adalah karena saya ingin tahu tentang teknik analisis Anda. Baik, tolong lanjutkan. Perdana Menteri berbisik, apakah benar Anda dapat memengaruhi hasil pemilihan ulang wali kota Oh? Aku tidak bisa memberikan angka yang pasti, tetapi jawabannya adalah iya sampai batas tertentu. Mungkinkah teknik yang sama digunakan dalam pemilihan lain? Seperti yang Anda tahu, pemilu melibatkan banyak faktor berbeda. Sangat sulit untuk mengatakan. Shin Sumo tampak tidak senang ketika dia bertanya, kalau begitu aku akan langsung. Menurut Anda siapa yang akan menjadi presiden Korea berikutnya? Wusung tahu jawabannya tetapi menjawab, aku tidak dalam posisi untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Shin Sumo bertanya dengan suara serak, bagaimana dengan saya? Saya dipuji atas pekerjaan saya sebagai Perdana Menteri. Dengan proyek seperti ini, saya harus punya kesempatan. Wusung tetap diam. Shin Sumo melanjutkan, saya membutuhkan keahlian Anda untuk mewujudkan hal ini. Wusung masih belum bisa menjawab. Dia hanya menatap Perdana Menteri. Shin Sumo menambahkan, pengacara Lee tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya, yang berarti satu-satunya pemenang potensial nyata lainnya adalah Oh Hun, tetapi saya memiliki peluang yang lebih baik. Wusung berpikir dengan hati-hati dan akhirnya menjawab, ini bukan sesuatu yang bisa aku jawab sekarang. Saya mengerti, pikirkan tentang itu. Ingat, bagaimanapun, bahwa hubungan kami akan sangat menguntungkan bagi Anda. Wusung kembali ke kantornya dan duduk. Dia bergumam, Presiden, apa yang harus dia lakukan? Jika dia memihak, dia akan kehilangan semua tokoh politik penting lainnya. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan pengusaha menyuap banyak politisi yang berbeda. Presiden berikutnya sebenarnya adalah liberal Park Hye-jung. Dalam kehidupan Wusung sebelumnya, Oh Hun mengundurkan diri dalam setahun karena skandal buruk. Wusung tidak ingat nama Shin Sumo, yang berarti dia mungkin dipecat di beberapa titik. Surat perintah untuk Choi Tae-min juga dikeluarkan. Dia akhirnya dibebaskan, tapi aku akan memastikan dia tidak melakukannya kali ini. Ini akan membantu menghancurkan Daeyang. Park Hye-jung akan menjadi presiden wanita pertama, dan presiden pertama yang dimaksudkan saat melayani kepresidenannya. Choi Tae-min akan menjadi salah satu dari banyak pengusaha yang ketahuan terlibat dalam skandal ini. Apa yang harus saya lakukan? Dia ingin menanyakan pendapat Yang Duangchul, tetapi Wusung khawatir tentang apa yang dia katakan sebelumnya. Yang Duangchul memperingatkan Wusung berkali-kali tentang bahaya terlibat dalam politik. Dia tidak ingin khawatir Yang Duangchul. Presiden berikutnya adalah Park Hye-jung sehingga Choi Tae-min masuk penjara. Saya akan menghancurkan Choi Gi-chul menggunakan Bitcoin. Wusung berdiri dan pergi ke markas Bitmain. Kantor itu sunyi kecuali kritik keras dari satu orang ke orang lain. Hei, lakukan dengan lebih baik dan lebih cepat. Server ke-10 sedang down, apakah Anda tidak melihatnya? Apakah kamu buta? Masuk sekarang dan periksa. Ya Pak. Apa, Anda tidak memperbaikinya terlebih dahulu? Anda harus memperbaikinya sebelum memeriksa log. Saat Park Jong-hyun menjerit, Jung Jin-suk tampak stres dan bingung. Jari-jarinya bergerak cepat pada keyboard, tetapi dia terus membuat kesalahan. Tidak ada fungsi seperti itu. Tidak ada fungsi seperti itu.
Setiap kali Jung Jin-sup melakukan kesalahan, Park Jong-hyun berteriak lebih keras. Jung Jin-sup basah oleh keringat. Dia tampak menyedihkan. Apakah kamu tidak melihat jumlah pengguna meningkat dengan cepat? Jika terjadi kesalahan, Anda yang harus disalahkan. Kamu tahu itu kan? Park Jong-hyun melanjutkan gertakannya sementara karyawan lainnya memandang Jung Jin-sup dengan simpati. Woo-sung menyaksikan selama beberapa menit sebelum membuat dirinya dikenal. Park Jong-hyun berbalik dan menyambutnya. Oh, hei. Jung Jin-sup melirik Woo-sung dengan cepat, tetapi pada tatapan Park Jong-hyun, ia dengan cepat kembali bekerja. Woo-sung bertanya pada Park Jong-hyun, jadi bagaimana kabarmu? Ini hanya hari pertama kami membuka transaksi, jadi itu pasti tidak terlalu sibuk. Kamu benar, kami belum memiliki siapapun yang mencoba menukarkan kelapa dengan uang tunai, tetapi kami memiliki lebih dari 100.000 orang yang mendaftar. Jadi kapan kamu akan memulai layanan transaksi cryptocurrency? Juli pertama. Bitmain Woo-sung bisa menjadi yang pertama di dunia. 135. Woo-sung melirik Jung Jin-sup yang sedang bekerja dengan panik. Ini mengingatkan Woo-sung tentang kehidupan sebelumnya. Kepala Kang, apa yang kamu lakukan? Kamu masih belum selesai. Kamu, sudah kubilang ini salah. Ketika dia dulu bekerja di Bitmain, Jung Jin-sup memperlakukannya dengan buruk. Itu sebelum hiruk-pikuk cryptocurrency, jadi perusahaan tidak menghasilkan banyak keuntungan. Mereka tidak bisa mempekerjakan cukup banyak orang, jadi Woo-sung harus melakukan pekerjaan 10 orang. Woo-sung bertanggung jawab atas segalanya. Setiap kali dia berpikir untuk berhenti, Choi Gi-chul biasa membujuknya dengan harapan palsu. Jika ini menjadi sukses, aku akan memberimu sepotong. Aku menjamin kamu opsi saham. Akan datang suatu hari ketika Anda menjadi kaya. Woo-sung dibodohi. Bahkan setelah cryptocurrency menjadi populer, Woo-sung masih disalahgunakan. Apa, pemeliharaan lain diperlukan? Seberapa buruk Anda dalam coding? Seekor anjing bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Anda. Kenapa aku repot-repot menjagamu? Itu adalah kejadian umum bagi Choi Gi-chul dan Jung Jin-sup untuk secara verbal melecehkan Woo-sung setiap hari. Karyawan lain mungkin tidak mengetahui hal ini. Aneh bagaimana keduanya menggertak Woo-sung. Park Jong-hyun memerintahkan Jung Jin-sup, Woo-sung dan aku akan pergi untuk minum kopi, jadi pastikan untuk menyelesaikan ini dan memiliki laporan yang siap untukku sebelum aku kembali. Jangan membuat orang lain melakukannya. Kerjakan pekerjaanmu sendiri. Park Jong-hyun bertanya pada Woo-sung, apakah kamu yakin tidak masalah untuk menawarkan pertukaran uang tunai gratis tanpa membebankan biaya pelanggan? Sepertinya kita kehilangan uang. Tidak apa-apa, sumber penghasilan utama Bitmain tidak akan menjadi layanan pertukaran. Kau bilang itu akan menjadi perdagangan mata uang digital. Itu benar, dan itu tidak akan lama. Park Jong-hyun menyeruput kopi dan bergumam, jadi akan dibuka pada Juli pertama. Ya, tapi transaksi sebenarnya tidak akan terjadi untuk sementara waktu. Belum banyak orang tahu tentang itu. Haruskah aku membeli juga? Ya, ini pada dasarnya adalah judi, jadi jika kamu pikir kamu bisa menangani risikonya, lakukanlah. Sungguh. Iya, pastikan karyawan memahami aturan. Siapapun yang bekerja di Bitmain tidak dapat membuat ide perdagangan dan dompet cryptocurrency di domain kami. Kita perlu mempertahankan prioritas tertinggi pada kode etik kita. Tentu saja, saya sudah melakukannya. Anda tahu saya pandai menegakkan aturan. Haha, ya aku tahu. Kamu melakukan yang luar biasa. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku akan bertindak terlalu jauh. Salah satu karyawan mengatakan kepada saya bahwa dia sekarang akan pergi ke terapis. Dia tidak pernah mengalami kehidupan normal sebagai pegawai gaji. Ia terlahir kaya. Bagaimana jika dia berhenti? Jangan khawatir, dia tidak bisa. Park Jong-hyun mengangguk. Baik, saya akan melanjutkan, dan saya mendengar Chanjong akan menikah dan memberikan undangan. Aku bilang aku akan memberitahumu tentang itu, dan dia berkata kamu mungkin terlalu sibuk. Dia tidak ingin mengganggumu. Oh, dia ingat. Hal serupa terjadi pada kehidupan sebelumnya. Woo-sung menerima undangan, tetapi dia tidak pergi. Dia sangat lelah dan stres pada saat itu. Tapi kali ini, saya mendengar dia mengadakan pesta akhir pekan ini di Gangnam. Tidakkah kamu pikir kamu harus muncul? Yun Chanjong. Dia adalah teman baik di kampus. Woo-sung harus melakukan sesuatu untuknya. Tentu saja, saya sedang pergi. Chanjong masih memiliki nomor telepon yang sama, bukan? Sabtu. Orang-orang berkumpul di bistro perut babi dekat stasiun Gangnam. Lama tidak bertemu. Woo-sung menjabat tangan Chanjong. Yun Chanjong merasa canggung melihat Woo-sung. Sudah lama, dan Woo-sung tidak lagi hanya manusia biasa. Dia sekarang adalah CEO sebuah perusahaan besar. Rasanya aneh.
Ya, sudah 2 tahun. Wusung disambut oleh teman-teman lamanya yang menatapnya seolah dia seorang selebriti. Rasanya tidak nyaman. Park Jong-hyun berusaha mengangkat mood. Ayo pesan makanan paling mahal di sini. Yun Chanjong mencoba menghentikannya, tetapi Park Jong-hyun melanjutkan, kenapa? Wusung mengatakan itu akan menjadi makanannya hari ini. Kita seharusnya pergi ke restoran yang lebih mahal. Tapi ini pesta untuk pernikahanku. Hei, apa kamu tahu berapa banyak penghasilan Wusung dalam sehari? Ini bukan apa-apa, dia mampu membelinya. Yun Chanjong masih tetap sama. Dia tidak suka berutang pada siapapun. Wusung menjelaskan. Aku beli hari ini. Anda adalah teman saya, dan Anda telah banyak membantu saya di masa lalu, jadi ini bukan apa-apa. Yun Chanjong menelan ludah. Dia senang atas keberhasilan Wusung, tetapi dia juga tidak bisa menahan rasa iri. Yun Chanjong merasa pahit karena kepicikannya sendiri. Aku terkejut ketika mendengar kamu datang. Banyak yang telah berubah sejak tahun-tahun kuliah kami. Wusung memanggil Yun Chanjong secara pribadi untuk memberitahu dia akan datang. Park Jong-hyun membuka sebotol soju dan mengumumkan, Wusung membeli hari ini jadi bersiap-siaplah. Kita harus makan sebanyak mungkin. Park Jong-hyun mulai mengisi gelas. Mereka berpesta seperti dulu. Mereka banyak minum. Park Jong-hyun bertanya pada Yun Chanjong, jadi kapan tunanganmu datang? Saya mendengar dia akan membawa beberapa teman lajang. Para pria lajang memandang Yun Chanjong dengan penuh minat. Yun Chanjong mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Wusung mengosongkan gelasnya dan berdiri. Haha, bersenang-senanglah. Saya harus pergi sekarang. Park Jong-hyun meraih lengan Wusung. Kamu pikir kemana kamu pergi? Kami membutuhkan Anda untuk tetap membuat wanita tertarik. Kamu kaya dan mereka akan menyukainya. Wusung menyeringai dan bergumam, jadi maksudmu wanita seperti aku hanya untuk uangku. Haha, bukankah itu jelas? Saya lebih tampan, lebih tegap, lebih lucu, dan memiliki IPK lebih tinggi. Oh ayolah, IPK. Park Jong-hyun menyeringai dan bercanda. Punyaku 0,2 lebih tinggi dari milikmu. Anda harus mengakui itu benar, bukan? Setelah panggilannya, Yun Chanjong bertanya, mereka ingin bertemu kami di tempat lain. Kamu tidak harus pergi jika tidak mau, Wusung. Park Jong-hyun meraih ke kedua lengan Wusung dan menjawab. Tentu saja dia akan pergi. Anda tidak dapat lari dari ini. Jika Anda tidak ingin disebut pengkhianat, Anda sebaiknya mengikuti saya. Wusung tidak menyukai bagaimana Park Jong-hyun bertindak seperti dulu di perguruan tinggi. Wusung akhirnya setuju. Mungkin hanya sebentar. Saat mereka berjalan, mereka bercanda. Apakah Anda sekarang seorang bintang? Sepertinya orang-orang mulai padamu. Haha, aku cukup populer. Tidak, aku pikir orang-orang mulai padaku karena aku sangat cantik. Mereka tertawa bersama. Yun Chanjong sesumbar. Haha, kalian berdua harus mengakui bahwa aku adalah yang paling populer di antara kita semua. Saya juga yang pertama menikah. Park Jong-hyun mengerang, itu benar. Dalam kehidupan Wusung sebelumnya, Yun Chanjong memiliki kehidupan normal. Dia mendapat pekerjaan yang bagus, menikahi seorang gadis yang dia cintai, dan punya anak. Wusung iri. Kebanyakan anak muda tidak menonton berita. Mereka tidak tahu wajah pengusaha besar, tetapi Wusung adalah kasus yang berbeda. Ketika tunangan Yun Chanjong pertama kali melihat Wusung, dia tampak terkejut. Yun Chanjong dengan cepat memperkenalkan semua orang. Ini adalah temanku Park Jong-hyun, Kang Wusung, Kim Ho-jin, dan Ha Tae-min. Wusung membungkuk dan menyapa, halo, namaku Kang Wusung. Haha, kamu terlihat seperti seseorang yang aku kenal. Para wanita lain setuju. Wow, kamu terlihat seperti CEO kelapa. Namanya bahkan sama. Saya pikir pria itu juga memiliki KND. Sementara para wanita berbicara, Park Jong-hyun mengumumkan, ini pria itu. Maaf. Ini Kang Wusung. Keempat wanita itu terengah-engah. Tunangan Yun Chanjong menatap Yun Chanjong untuk konfirmasi. Apakah ini benar? Ya, benarkah? Ya, kami sebenarnya cukup dekat ketika kami pergi ke sekolah bersama. Wusung menjelaskan, haha, aku itu Kang Wusung. Chanjong dan saya adalah teman dekat. Saya mendengar dia akan menikah, jadi saya segera datang. Chanjong selalu sangat populer, dan sekarang saya melihat bahwa dia menemukan seorang wanita cantik untuk menikah. Itu benar, dia bukan cantik yang mengejutkan, tapi masih sangat cantik. Semua temannya juga tampan. Oh, begitu ya, kamu benar-benar Kang Wusung itu. Tiba-tiba, salah satu wanita berdiri. Sujung, aku harus pergi ke kamar kecil sebentar. Wanita lain juga berdiri. Saya juga. Kedua wanita itu pergi, dan orang-orang lainnya duduk dengan senyum canggung.
Tunangan Chanjong, Li Sujung, memperkenalkan temannya. Haha, ya, ini Seon Sol dan dia bekerja di Dayang Electronics. Halo, saya Kang Wusung. Senang bertemu denganmu. Saya Seon Sol. Saya perlu berterima kasih kepada Anda karena meningkatkan jumlah pekerjaan untuk saya di kantor. Maaf. Saya bekerja di Departemen Informasi Strategis Dayang Electronics. Saya akan mengatakan tim saya paling banyak berurusan dengan informasi Anda di negara ini. Mereka saling menatap. Selanjutnya bab 136.